Kiamat itu secara hukum paradoks, satu kehancuran, satu lagi kebangkitan. Ada bertingkat-tingkat nanti, dan huru haranya itu besar. Yang disebut huru hara itu, kalau orang-orang yang ini awam mengatakan huru hara itu adalah orang kayak orang gempa huru hara gitu. Lari ke sana, lari ke sini. Huru haranya itu semua terjadi di dalam diri kita gitu. Ya. Ini akan terus-menerus terjadi, dan kalau kita sadar ini, nanti kiamat itu bisa kita alamin kira-kira kayak apa sih? Gitu. Tapi ini semua hanya roadmap, bukan berarti kalau teman-teman udah denger ini, oh iya udah tahu gitu. Harus dialamin. Gitu. Ini hanya roadmap aja. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dabe. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu setia untuk belajar terus, nggak pernah bosan untuk membuka paradigma, membuka kesadaran, dan menambah pengetahuan dari sudut pandang yang selalu kita kupas dari sudut pandang yang lain. Dan seperti biasa, kita selalu mendisklaimer bahwa kita tidak meyakinkan sesuatu dan tidak berniat untuk mengajari sesuatu. Tetapi mudah-mudahan dari obrolan-obrolan kita sebagai pembelajar yang terus bertumbuh, ada satu perspektif atau paradigma yang kita bisa melihat dari sisi yang mungkin sebelumnya kita belum pernah lihat atau belum pernah tahu. Dan saya rasa tetap ya kita punya satu statement bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi jangan pernah lelah untuk selalu mencari tahu. Setelah kita panjang gitu ya berbicara tentang hakikat Nabi dan Rasul, kita akan masuk ke bahasan yang esensial lagi yang mungkin ini menjadi bahasan-bahasan yang sangat-sangat sering dan ada aura-aura negatif lah ya dalam tanda petik gitu. Karena kita akan memasuki serial panjang yang kita akan bahas dalam judul Kiamat. Wah, ini menarik banget gitu ya. Jadi kiamat itu banyak sekali perspektif, kiamat itu banyak sekali sudut pandang gitu ya. Dan mungkin di dalam tradisi Islam itu ada kiamat kecil, kiamat besar gitu. Kapan hari kiamat? Apakah ini akan hancur? Setelah hancur seperti apa? Apakah badan kita atau jasad atau misalnya nanti masuk ke kiamat jiwa kita atau nanti bahkan ke ruh gitu ya. Aku 3, aku 2, aku 1 dan seterusnya. Kita akan kupas tuntas tentang kiamat gitu. Nah, untuk introduction, Mas Sony dan Bang Dame, mungkin kita tahu dalam Al-Quran itu kata-kata kiamat itu ternyata banyak sekali pemaknaannya gitu ya. Misalkan ada kata sa'ah. Sa'ah juga diartikan kiamat. Di surat 56 itu ada waqiah. Waqiah juga diartikan kiamat. Di surat 75 itu ada al-kiamah. Kiamah juga diartikan kiamat gitu. Dan bahkan di surat 69 juga disebut haqqoh. Haqqoh juga kiamat gitu. Dan di 101 itu disebut qori'ah. Qori'ah juga kiamat gitu. Kalaupun kata-katanya ini berbeda, pasti kan ada pemaknaan-pemaknaan yang berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan kita membedah perspektif kiamat dari sudut pandang yang lain, kita tidak hanya punya pemikiran bahwa kiamat hancur udahan gitu. Kita akan kupas pelan-pelan, kita akan menyelam dalam-dalam, dan mari kita nikmati perjalanan kiamat kita. Kita langsung dulu ke Mas Sony. Silakan, Mas. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Ini episode yang seru banget. Seru. Ini ditunggu-tunggu sih, Mas. Ini ditunggu-tunggu banget sih. Episode yang berat jadi tarik napas dulu ya. Tarik napas dulu. Ya, mudah-mudahan kiamat yang kita bahas ini bukan sekedar pembahasan, tapi juga bisa dialami oleh kita semua, termasuk teman-teman Tiga Fakir semua yang ada di sini. Pertama, bahwa seringkali diartikan kiamat itu adalah kehancuran. Kehancuran dari alam semesta ini, hancur semuanya. Lalu kemudian termasuk bumi gitu ya, hancur. Kemudian setelah hancur, habis itu ada hari kiamat gitu. Habis hari kiamat berarti alam semestanya nggak ada dong gitu ya. Nggak ada alam semesta, nggak ada kehidupan lagi. Udah hari pembalasan dan semua pulang, atau semuanya ada yang masuk neraka, masuk surga. Alam semesta ini udah nggak ada gitu. Padahal banyak sebenarnya di Quran ayat yang mengatakan bahwa surga yang seluas langit dan bumi gitu misalnya. Berarti bumi dan langit pada waktu surga ada ya masih ada gitu. Jadi berarti kiamat itu dalam pembahasan ini kita mungkin sedikit berbeda dengan umum gitu ya. Jadi bahwa kiamat itu kehancuran alam semesta itu ya, terus abis itu Tuhan nggak punya ciptaan ya dong. Yeah. Kalau semua alam semesta hancur.
Nah, jadi kiamat itu artinya kehancuran, betul? Tadi udah disebut di berapa surat tadi? 6 surat gitu ya. Bahwa ada kehancuran di situ. Tapi juga kiamat berarti kebangkitan gitu. Al-Qiyamah, kiamat itu artinya berdiri atau bangkit gitu. Makanya kalau di Quran selain sholat ada qiyam, al-qiyamul lail misalnya. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan berdiri atau bangkit di kegelapan misalnya gitu. Lail itu artinya malam atau kegelapan. Jadi kiamat itu secara hukum paradoks salah satunya berupa kehancuran, tapi di kayak dua sisi mata uang, satu kehancuran, satu lagi kebangkitan. Kalau di dalam Hindu itu ada dewa namanya Dewa Shiva gitu. Dewa Shiva itu menghancurkan tapi merekonstruksi kembali gitu. Yeah. Jadi artinya dihancurkan dan direkonstruksi. Nah, kiamat juga seperti itu. Jadi ada yang hancur, ada yang bangkit gitu ya. Nah, kalau kita bicara di dalam Al-Quran yang tadi disebut beberapa surat itu sebenarnya itu perumpamaan kan. Misalnya di surat 30 ayat 58 atau 1854. Mingkuli masalin itu artinya kuli itu artinya setiap gitu. Jadi setiap ayat itu adalah perumpamaan gitu. Ya. Jadi nggak ada ayat yang benar-benar letterlek gitu. Ya ayat-ayat itu perumpamaan dan pengetahuan tentang kiamat ini itu hanya bisa didapatkan ketika kita udah ada di sisi Tuhan gitu. Ya. Jadi nggak banyak orang yang bisa paham gitu loh tentang kiamat ini. Makanya nih kita buka ini supaya banyak orang yang paham yang tadinya sedikit gitu ya. Kang Abu boleh baca tuh surat 7 ayat 187 misalnya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Ini kata-katanya sebenarnya bukan kiamat, as-sa'ah. Sa'ah. Iya. Yes. Mereka menanyakan kamu tentang saatnya gitu. Nah, bilakah kapan terjadinya? Betul. Nah, terus mereka menanyakan kepadamu tentang sa'ah berarti ya. Saatnya. Kapan sih saatnya? Bila terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, yang di langit dan di bumi. Yang disebut langit dan bumi itu apa, fisik atau kemarin kan di dalam serial 3 Fakir kita bahas apa itu langit, apa itu bumi kan? Iya. Bahwa kita itu dikasih fasilitas yang namanya bumi yaitu badan fisik dan dikasih fasilitas langit yaitu non fisik. Di situ ada jiwa, ada roh kan gitu. Jadi kiamat itu terjadinya di langit dan di bumi. Jadi ada kiamat di bumi, ada kiamat di langit nanti gitu. Jadi kiamat di bumi dan di langit itu huru-haranya besar gitu. Nah, nanti kita akan bahas di beberapa episode ke belakang tuh apa yang disebut kiamat di bumi dan kiamat di langit gitu. Keren. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Nah, tadi dibilang bahwa sa'ah itu yang tahu hanya Dia. Iya, tapi nanti ini bridging ya. Jadi nanti ada episode tentang malaikat. Malaikat itu apa kita kan bahas, tapi di dalam sekarang saya cuma menyampaikan bahwa nanti kalau kita udah mengalami kiamat yang akhir, kita tuh dikasih fasilitas malaikat yang namanya Israel sama Israfil gitu. Israel itu malaikat mencabut nyawa kan. Nanti dia akan kecerdasan itu akan memberitahu saatnya kiamat di bumi yaitu kematian, nanti kita bahas ya. Atau saatnya kiamat di langit itu Israel, yaitu tanda-tanda kiamat gitu. Jadi lanjut Kang Abu. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pengetahuan tentang kiamat tuh di sisi Allah. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ada yang tahu nggak? Ada. Kebanyakan loh. Nggak semua nggak tahu loh. Jadi yang tahu pasti yang sedikit. Dan yang sedikit adalah yang ada di sisi Allah gitu loh. Ya istilahnya dia punya device tapi yang aktif itu nggak banyak gitu. Ya oke. Jadi yang tahu yang sedikit, yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah tuh kemarin kita udah bahas di pemahaman tentang Nabi dan Rasul, tentang Nabi Isa dan Muhammad. Yaitu orang yang atau kita yang udah lebur dari aku 2 menuju aku 1, itulah yang ada di sisi Allah. Jadi di sisi Allah tuh bukan Allah lagi kayak sosok ada di sampingnya gitu, bukan. Tapi udah lebur dari aku 2-nya ke dalam aku 1. Begitu dia lebur dari aku 2 ke aku 1, kiamat itu terbuka kesadarannya gitu.
Nah makanya di dalam pembahasan ini saya cuma mau menyampaikan, tetapi harus ini dialami supaya teman-teman 3 fakir ini dan termasuk kita semua bisa lebur dari aku 2 ke aku 1 dan memahami kiamat ini dibuka langsung gitu. Karena ini fasilitas. Begitu kita udah sampai ke aku 1, pasti dikasih tahu semuanya tentang kiamat ini. Ya. Oke. Nah jadi kiamat itu artinya kehancuran, kayak dua mata uang, kehancuran sekaligus kebangkitan yang terjadi di bumi dan di langit secara hakikat, yaitu di fisik dan non-fisik kita, yang terjadi ada bertingkat-tingkat nanti, dan huru haranya itu besar. Yang disebut huru hara itu sering kalau orang-orang yang ini awam mengatakan huru hara itu adalah orang kayak orang gempa huru hara gitu, lari ke sana lari ke sini gitu. Huru haranya itu semua terjadi di dalam diri kita gitu. Ya. Dan jangan berharap lagi kiamat yang nanti lagi nungguin kiamat yang semua ini hancur dan selesai gitu. Nggak akan pernah selesai ini. Ya nanti ini akan terus-menerus terjadi, dan kalau kita sadar ini nanti kiamat itu bisa kita alamin sesuai dengan hakikatnya lah. Saya nggak mau spill ya, tapi kira-kira sesuai dengan hakikatnya. Nah, dalam pembahasan kiamat ini kita akan membahasnya dengan beberapa tahapannya. Nah, jadi nanti ada kiamat yang terjadi di bumi, yaitu di tubuh fisik yang kita sering sebut sebagai aku 4 gitu. Yaitu adalah kematian gitu, kematian dari badan fisik. Jadi proses dari kematian sampai dibangkitkan kembali dari tubuh yang bumi yang satu diberikan tubuh yang lain, atau dari badan fisik yang satu dikasih badan fisik yang lain. Misalnya dalam hidup ini saya dikasih badan fisik ini gitu ya. Badan fisik ini ada durasinya gitu. Oke. Dan Expired date ada gitu expiry date-nya. Kalau udah expiry date, kita akan mati, itu kiamat. Proses dari badan ini mati sampai bangkit lagi, saya mendapatkan bumi yang baru, itu namanya kiamat 1 gitu. Oke. Coba Kang Abu buka surat 14 ayat 4 itu. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. 14 ayat 4. 8, sorry. 14, Oh iya. 8. Yang diganti bumi itu ya? Iya. Iya, sorry. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi yang disebut bumi diganti bumi yang lain itu artinya dari bumi casing aku 4 yang sekarang, kita mati lalu kemudian dibangkitkan kembali. Teman-teman tolong nonton episode tentang reinkarnasi itu ya. Lalu sampai dibangkitkan kembali menjadi bumi yang baru, dan langit juga seperti itu. Nah itu kita bahas di episode reinkarnasi dan episode tentang bumi, langit, dunia akhirat, surga neraka itu sebelumnya udah. Itu namanya kiamat 1 gitu. Nah nanti ada kiamat 2, yaitu kiamat yang terjadi di aku 3 gitu. Kiamat yang terjadi di aku 3 itu adalah, nah nanti kita bahas ya. Lalu nanti ada kiamat yang terbesar, yaitu kiamat yang terjadi di aku 2 ketika melebur ke aku 1 gitu. Jadi kita akan bahas ini dalam 3 episode ke depan, jadi stay tune aja. Mungkin itu dari saya. Itu pengantar dulu ya Mas ya. Jadi kita pemanasan dulu ya, supaya transisinya smooth gitu. Karena memang hal yang paling sulit untuk kita tembus adalah paradigma lama gitu Mas. Yang udah tahu bahwa kiamat itu pokoknya hancur udahan gitu. Nah makanya kita di awal ini sebagai pengantar kiamat ini supaya tahu dulu bahwa ternyata kiamat itu memiliki multidimensi dan multi perspektif. Dan bahkan di Quran sendiri bahwa penamaan kiamat itu tidak hanya kiamat itu sendiri gitu. Oke, kita ke Bang Dami. Silakan Bang. Terima kasih Mas Sudi, Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita di sini teman-teman 3 fakir juga belajar, tapi hikmah-hikmah pengaliran yang kita dapat kita coba obrolin di sini. Jadi kita satu sama lain ini saling belajar. Itu yang disebut dengan fakir. Jadi kita bersama-sama. Nah saya mulai dari pertanyaan pribadi nih, mungkin terjadi pada banyak orang, Mas Sony, Kang Abu. Jadi dari kecil kan kita sudah dijejelin tentang makna-makna kiamat secara dogmatis. Tapi pada saat yang sama kita mempertanyakan sebetulnya apa sih itu hakikatnya. Nah uraian-uraian itu terus terang tidak terjawab. Nah sampai pada satu ketika kita akan mengalami satu pengetahuan-pengetahuan yang kokoh,
yang disebut hikmah gitu. Ini sekarang populer suka disebut dengan pencerahan atau boleh dikatakan juga awakening. Ya, bangun. Kalau saya coba tarik ke tradisi lain, misalnya pinjam Buddha. Buddha itu sendiri kan artinya bangun. Ya, ini menarik nih, tadi udah diceritakan perspektif Hindu, Dewa Siwa. Dia destroyer, menghancurkan sekaligus memperbaiki. Ya kan, menata ulang, merekonstruksi. Hancur sama merekonstruksi. Nah, kalau dalam tradisi Buddha itu sering banget terkenal dengan namanya awakening, bangun gitu. Nah, kata bangun ini kan menjadi populer sekarang. Ketika Archimedes itu lagi tenggelam dalam penelitiannya, itu sangat terkenal. Waktu saya kecil SMP, SMA, SD juga itu terkenal namanya teori Archimedes, Eureka gitu. Nah, ini juga sebetulnya spill dari percikan-percikan dari kebangkitan kan. Kebangkitan intelektual. Nanti kita bahas. Nah, jadi terus saya juga bertanya tentang kematian. Kalau saya mati nanti gimana ya gitu. Tapi kan gimana memverifikasinya gitu loh. Jadi dalam pembahasan kiamat ini itu kita akan pelan-pelan akan mengetahui hidup sesudah mati. Ketika tubuh saya ini berakhir, itu kan pasti terjadi. Apa yang akan saya ketahui ya gitu. Bagaimana dengan diri saya gitu. Nah, di pembahasan kiamat ini insya Allah nanti itu akan terkuak. Ada referensi reinkarnasi, silakan tonton. Tapi yang lebih penting lagi adalah, saya mengalami kiamat, saya mengalami kematian jasmani, hancur, memang hancur. Tapi kok saya ada yang sadar gitu, ada yang bangun, ada diriku yang bangun, ada yang hancur, ada yang bangun. Oke. Dan ini sebetulnya sehari-hari kita alami juga. Kita tidur, kita tenggelam dalam mimpi, itu terasa real banget, hancur mimpinya, saya bangun. Jadi teman-teman sekalian, betul sekali kiamat itu satu makna, sisi matuang hancur, realitas, experience, apa yang kita yakini sebagai kehidupan hancur, tapi sahabat yang sama kita bangun kehidupan yang lain. Jadi teman-teman tiga fakir silakan memaknai sesuai perjalanan masing-masing. Hancur ini, bangkit yang ini. Pada level body, sebetulnya setiap hari kita ngalamin juga. Saya bangun dari mimpi saya, hancur mimpinya, saya bangun. Saya belajar Vedanta cukup serius. Ini dijadikan satu referensi pengalaman, Kang Abu. Nah, waktu saya mengalami pengalaman misalnya mati suri, ini terjadi juga. Tubuh saya itu, kok saya bukan tubuh saya. Ya. Tapi kok ada yang bangkit. Apakah ini yang namanya kiamat gitu? Bukan. Apakah ini namanya cinta? Bukan. Apakah ini namanya kiamat yang dimaksud? Jadi saya lagi ngasih perspektif gitu dulu. Penelitian tentang kiamat, pengalaman kiamat, itu harus betul-betul menjadi sumber pengetahuan kita. Oke. Gitu. Jadi sejak saya meneliti seperti ini, Mas Suni, Kang Abu, yang saya suka sebut self-inquiry atau ikro, saya jadi lebih firm dengan pengetahuan saya tentang kiamat. Ya, jadi kiamat itu sudah terjadi setiap saat. Waktu saya koma, mati suri, itu kiamat juga, pengalaman kiamat. Nah, belakangan saya juga paham, waktu saya bermeditasi, takafakur, tenggelam, saya mengalami satu kematian atau hancurnya diri saya yang tertentu. Katakanlah damai yang saya anggap sebagai diri saya, hancurkan. Saat dia hancur, gue dulu yang ini dari sisi pengalamannya, gue dulu yang sangat kokoh sebagai A gitu, gue pengusaha, gue trainer, gue apa, hancur. Saat yang sama setelah itu hancur, ada yang bangkit, ada diriku yang bangkit. Nah, itu saya jadikan referensi saya. Saya hormati pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepada saya.
Tapi dari sisi teman-teman tiga fakir, suluknya teman-teman, perjalanan teman-teman, itu yang lebih penting. Kang Au. Nanti kan kita bahas saat kiamat itu nanti ada malaikat Israel, ada malaikat Israfil. Itu pengalamannya apa? Jadi waktu nanti kan kita bahas juga malaikat itu, saya teliti juga Kang Abu. Israel itu saya kenali kapan? Ya memang saat kiamat. Jadi maksudnya kiamat ini menghebohkan. Bahkan waktu 2012 itu sempat heboh. Hari kiamat. Kiamat yang apa Ini, gitu. Karena ini the end ada of the world. tradisi. Ada dalam semua tradisi. Iya betul. Tapi sebenarnya pengalamannya apa? Saya mau katakan setiap hari kita ngalamin kiamat pada level tertentu. Ketika kita melakukan satu penelitian dalam hidup kita, perjalanan hidup kita ngalami lagi kiamat itu. Makanya mau tidak mau dalam bahasa intelektual, kiamat ini ada tahapan-tahapan, ada layer-layernya. Ini hancur, ini bangkit, ini hancur, ini bangkit, ini hancur, ini bangkit. Sampai pada satu titik nanti yang disebut kiamat kubro itu sekarang di Mas Suni, saya ngalamin. Saat semuanya hancur, nggak ada lagi yang lain. Yang ada hanya wajah Allah. Itu kiamat yang mana tuh? Ini kan ada rabaan-rabaan kan. Wih, jangan-jangan itu yang disebut kiamat kubro. Kapan itu kita alami? Bisa juga di sekarang ini. Nanti kan kita urai itu. Pada saat yang ada hanya Allah. Dia yang menyaksikan. Dia yang disaksikan. Hanya dia yang hidup. Jadi referensi yang selama ini dikatakan kiamat itu yang disebut kiamat kubro, hancur semuanya, yang ada hanya wajah Allah. Itu pengalamannya apa gitu? Gak ada lagi yang lain. Oke, kita coba urai nanti. Wah keren Kan? sih. Maksudku ada perjalanan mau disebut spiritual, intelektual, itu terjadi pada saya. Jadi kiamat ini adalah pengetahuan yang sangat penting. Bahwa nanti ada uraian reinkarnasi, itu level kiamat juga. Bangun dari tidur, bangun dari mimpi, kiamat juga. Bangun dari diriku yang dulu, gue dulu SMA sempat terkenal, toto mati dari gue yang itu. Tapi bangkit lagi diriku yang Jadi tidak usah terlalu takut membahas ini. Sebo apapun. Tapi saya pribadi, Kang Abu, kalau saya ditanya, Bang Remi, menurut Bang Remi apa itu kiamat kubro? Oke. Tapi saya nggak akan katakan, oh saya udah ngalamin, enggak. Oh iya. Dikasihkan clue sama Nabi kan. Padahal semuanya nggak ada lagi. Semuanya hancur. Yang ada hanya wajah Allah. Tuh. Yang tersisa hanya wajah dia. Hanya dia aja. Dia yang disaksikan. Dia yang menyaksikan. Ini kiamat di mana ini? Kapan kita ngalamin ini? Waktunya selalu dirahasiakan. Pengetahuannya hanya ada di sisi Allah. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman yang tiada henti-hentinya. Makanya saya suka juga perspektif Vedanta. Itu mereka rileks mengatakan kiamat itu setiap hari. Gitu. Ada reinkarnasi. Ya dan seterusnya. Ya. Nanti ada lagi tuh kalau cerita kita nonton film Matrix kan gitu kan. Kalau konteks digital, nanti ada bumi yang baru, apa planet mana, macam-macam. Tapi sekali lagi Tuhan dekat, Tuhan selalu bersama kita. Dia yang nyata, dia yang real. Yang ciptaan ini akan selalu datang dan pergi, muncul dan tenggelam, muncul tenggelam, unmanifest, manifest, unmanifest, manifest. Jadi kesadaran atau pengalaman seperti ini membuat saya pribadi menekankan penting banget kita tahu hakikat kiamat melalui pengalaman kita langsung. Gitu juga dari saya, Kang. Karena kita akan urai di pelan-pelan. Ya, Bang Dame itu bahwa pengetahuan kiamat hanya ada di sisi Tuhan. Itu sebenarnya ajakan, ayo kembali ke sisi Tuhan supaya kamu dikasih kesadaran tentang kiamat gitu. Bukan berarti hanya Tuhan yang tahu. Kan kebanyakan orang tidak mengetahui. Jadi bukan semua orang tidak mengetahui gitu. Betul. Nah itu memang nanti kita bahas lah lebih dalam. Sedikit lagi saya mau tambahin. Silakan, Bang. Pengetahuan kiamat ini kalau kita sudah clear teman-teman,
itu akan membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan pikiran kita. Yang kalau kita nonton ramalan-ramalan, itu waduh banyak banget itu di sosmed. Bakal begini, belum lagi nanti peran manusia akan digantikan robot. Mark Zuckerberg udah ngomong, udah hampir jadi nih kacamatanya ini handphone kita yang gini-gini dan nanti bakal jadul. Semua orang transaksi pakai kacamata Iron Man. Ini kiamatnya nanti maknanya apa nih? Iya. Bahkan orang akan mulai meninggalkan agama dalam arti dogma lateral. Betul. Kitab sucinya akan expire gitu-gitu. Nah, gimana kita menghadapi ini kalau kita tidak pernah bangun, tidak pernah bangkit kesadaran? Iya. Tadi kan kita bahas surat 7187 dikatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hanya manusia yang sudah Di sisi Allah. Isa lah, Yes. mengalami Isa lah. Iya. Kayak kemarin, sesungguhnya Isa memberi pengetahuan tentang kiamat. Jadi kalau kita mau memahami kiamat, ya kita harus mengalami pengalaman Isa gitu. Oke. Baru kita bisa mengalami ya, bukan mengetahui ya. Ya. Baru kita bisa dibuka, dikasih tahu, dibimbing tentang kiamat yang benar gitu. Kira-kira gitu. Ketika masuk ke fase Isa itu Isa. Nah, di dalam kesempatan ini kita mau menjabarkan gitu, kira-kira kayak apa sih gitu. Tapi ini semua hanya roadmap. Ya. Hanya roadmap aja. Bukan berarti kalau teman-teman udah denger ini, oh iya udah tahu gitu. Harus dialamin. Gitu. Ini hanya roadmap aja. Jadi kita hanya meluruskan roadmap. Bukan coba meluruskan juga, ini perspektif yang dialirkan dari kita dari. Betul. Ya jangan bilang kita lah, saya lah gitu. Iya. Gitu kira-kira gitu. Nanti mungkin Bang Dame, Kang Abu bisa beda. Iya. Karena kan gini, Mas Sony, Bang Dame, ini udah menjadi platform basic ketika kita tahu bahwa hidup, mati, kiamat, bangkit, nggak tahu nih. Ini kan udah jadi platform basic ya. Jadi orang tuh, oh ya udah kita akan mengalami kiamat, bahkan ada yang bahwa yang udah mati tuh nunggu kita semua habis dulu, baru nanti kita barengan, gitu loh Mas. Itu kan pemahaman umum, betul nggak? Nunggu di kuburan lah. Nunggu di kuburan. Terus di kuburan, oh nunggu gitu ya terus. Ya makin kesini buat saya pribadi makin gak make sense gitu. Iya, gak make sense. Masa Adam nunggu, kan lama banget ya 7.000 tahun gitu, nanti nunggu kita selesai gitu. Nah ternyata ada beberapa perspektif yang mungkin kita gali lebih dalam lagi supaya ya balik lagi gitu, bahwa saya setuju dengan statement Bang Dame bahwa pemahaman kita tentang kiamat membuat kita jadi tidak takut menghadapi masa depan gitu. Yes. Dan membongkar Nah, konsep yang atau persepsi yang selama ini ada, which is itu juga kiamat juga. Jadi sebenarnya yang kita sampaikan ini untuk ngebongkar-bongkar betul. persepsi dan konsep kan. Betul. Dan dulu saya punya pemikiran juga ketika ada kiamat kecil besar gitu. Misalnya tsunami Aceh, Mas. Kecil gede. Lah, kan kita nontonnya di TV gitu ya. Yang ngalamin mungkin ngerasa gede, tapi kita nonton di TV ya mungkin itu jadi kecil atau besar. Nah ini kan jadi simpang siur gitu ya. Ada lagi yang patah hati, dia cinta banget, tahu diputus, kiamat besar. Ada juga begitu. Nah maksudnya benar. Poin saya tadi, uraian tadi, Mas Sony udah ada menyampaikan pengaliran. Pengetahuan kiamat dan pengalaman ini sangat penting, sangat membebaskan. Nice. Saya pribadi, cuman ini sekarang saya simpan. Saya kok ngerti ini gitu. Tiba-tiba pengetahuan di sisi Allah itu nongol. Cuman ini kalau saya sampaikan, ini bertabrakan sama pemahaman yang sudah umum. Betul. Nah akhirnya kan malu-malu jadinya. Tapi poin saya, teman-teman Tiga Fakir, ini penting banget. Karena ini akan membongkar sebuah siklus yang kita nggak ngerti. Betul. Pemahaman tentang ruang dan waktu itu terbongkar. Terus pemahaman tentang apa sih yang abadi. Gimana kita tahu Tuhan abadi kalau nggak tahu, nggak mengalami kebangkitan. Iya, saya masuk ya. Abadi itu, saya juga pernah sampaikan. Abadi itu terjemahan bahasa Indonesia nggak pas. Abada bahasa Arabnya itu nggak pas. Kalau mau dipasin diterjemahin dalam bahasa Inggris. Jadi abadi itu ada forever, ada eternal gitu ya. Forever itu artinya yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Selama-lamanya itu forever. Tapi abadi yang dimaksud di Quran atau di kitab suci itu adalah eternal. Ya. Eternal itu adalah everything is becoming right now gitu. Jadi nggak ada kemarin, nggak ada sekarang, nggak ada masa lalu. Itulah abadi gitu, right now gitu. Nah, ketika semua waktu itu collapse, nggak ada kemarin, lalu, dan sekarang, itulah abadi eternal. Jadi
Eternal itu right now, artinya besok bisa berubah gitu. Kemarin bisa berubah, itu juga abadi namanya gitu. Nah, neraka abadi, surga abadi, akhirat yang abadi itu eternal. Kamu rasain nggak sekarang? Kalau kamu rasain sekarang, ya itu abadi namanya eternal gitu, bukan forever gitu. Besok kalau sikap hati kamu berubah, sikapmu berubah, bisa turun lagi gitu. Gitu. Oke. Tapi ini banyak. Ini kan membantu kita. Ini dihayati time, eternal now. Eternal now. Di dalam eternal now itu ada past, future, ya kan? Ya. Tapi abadi tadi yang eternal now itu kan kebangkitan juga. Betul. Nanti akan terjadi kebangkitan yang eternal. Ketika saya sadar eternal now, maka past and future hancur. Bener. Iya dong. Iya. Seminggu lagi debt collector mau nagih, itu kan menderita. Begitu kita sadar yang rilanya now, itu hancur nggak? Iya. Tapi langsung balik lagi kita ke situ. Iya. Tiap hari ini kita alami eternal now sama forever. Nah, cuplikan-cuplikan mengenai tubuh, mengenai pikiran, perasaan, emosi, masa lalu, trauma. Wah, zaman dulu kan banyak juga tuh, zaman Majapahit, zaman Yunani. Itu ada juga sekarang. Di now. Kan ini kan pengetahuan kiamat ini akan membongkar hakikat dari semua ini. Jadi when time is collapse, kita tuh here and now gitu. Di sini dan saat ini. Ya. Hancurnya quote and quote waktu, disitulah bangkit gitu ya. Ciri-cirinya apa? Kalau kita tuh forever, kita tuh ada kesedihan, ada kekecewaan, ada dendam yang diakibatkan oleh peristiwa di masa lalu. Kita ada kekhawatiran, ada kecemasan karena peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Begitu kita eternal abadi, everything is becoming now. Ini tuh hilang gitu. Hancur. Kecemasan, kekhawatiran hilang, kesedihan, dendam, dengki, apapun yang lalu hilang. Jadilah now, right here and now itu. Itu namanya keabadian. Gitu. Ini pengetahuan di sisi Allah yang berkaitan dengan kiamat, betul nggak? Iya. Benar nggak Mas Suni? Iya. Makanya kenapa di Quran ngomong kiamat itu sudah dekat gitu ya Mas? Yang dekat itu apa? Dekat kiamat. Dan hanya Dia yang tahu. Maksudnya bukan, ini kan salah paham lagi. Dan kiamat yang ada kiamat 1, 2, 3 itu tiga-tiganya dekat. Kalau makanya Al-Ghazali bilang yang paling dekat adalah kematian, ya kan? Yang paling jauh adalah masa lalu. Yang paling tajam adalah lisan, gitu-gitu kan. Jadi yang paling dekat itu ya kiamat. Kiamat tuh dekat. Jadi nggak usah nunggu nanti-nanti lah gitu. Sip, Mas Sony, Bang Dame, bakal seru banget. Jadi let's prepare. Bicara tentang kiamat, mungkin nanti kita akan bahas ada as a physical misalnya. Ada yang disebut apoptosis. Setiap detik jutaan sel kita aja mati gitu. Dan nanti kita akan bicara dalam konteks mungkin di jiwa. Nanti masuk lagi ke dalam kesadaran ruhani gitu. Intinya kita akan menyelami kiamat yang bukan hanya perspektif umum berbicara tentang kehancuran, tetapi apa sih kiamat yang bisa kita alami langsung, yang kita tidak pinjam cerita dari yang di luar, dan kita bisa langsung bersaksi kepada kiamat itu. So, kita nyelam dan kita menikmati perjalanan kiamat kita. Terima kasih.